Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rawan, sekaligus penemu atau founder dari Power Home System dari Indonesia Green Power. Power Home System. Nah, jadi kita membahas tentang energi atau daya ya dalam sebuah sistem perumahan. Nah, bisa kita lihat dalam gambarnya ya, ada suatu rumah. Di atasnya itu, di gentingnya atau di atapnya itu adalah PLTS atau tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya. Powernya itu adalah tenaga surya atau tenaga yang sangat ramah lingkungan. Power Home System adalah solusi energi ramah lingkungan ya. Karena di Indonesia masih 80% dikuasai energi yang tidak ramah lingkungan. Atau yang biasa sering kita lihat adalah pembangkit listrik tenaga uap yang sangat-sangat banyak sekali menghasilkan limbah emisi zat karbon di udara. Oke. Apa sih Indonesia Green Power? Nah, Indonesia Green Power ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang energi listrik yang ramah lingkungan. Salah satu pemanfaatan dari bidang pembangkit listrik tenaga surya, energi surya menjadi energi baru dan bersih yang sangat berpotensi di Indonesia karena memiliki iklim tropis yang energi primernya atau energi matahari yang sangat melimpah. Jadi di Indonesia itu mataharinya tidak pernah libur ya, tidak pernah libur di musim salju, di musim yang lain-lain karena kita memiliki dua musim. Di Indonesia itu iklimnya tropis, memiliki dua musim, musim panas dan musim hujan, di mana setiap tahunnya itu matahari atau energi primernya selalu ada, tidak pernah tidak ada. Oke. Nah, lalu Indonesia kaya energi surya. Sadar tidak sadar, karena yang tadi ya iklimnya tropis, atau Bapak Ibu sekalian di iklimnya tropis, si energinya harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, inilah datanya, Indonesia sangat kaya akan energi terbarukan dengan potensi lebih dari 400.000 megawatt, 50%-nya diantaranya atau sekitar 200.000 megawatt. Dari 400.000 megawatt energi baru terbarukan atau energi bersih, 200.000-nya atau setengahnya itu adalah energi surya. Nah, sementara pemanfaatan energi surya sendiri saat ini baru sekitar 150 megawatt atau 0,08% dari potensinya. Padahal Indonesia adalah negara khatulistiwa yang seharusnya bisa menjadi panglima dalam pengembangan energi surya. Seharusnya Indonesia itu lebih besar dan harus lebih besar pemanfaatannya di energi surya. Karena Indonesia menargetkan penggunaan energi bersih dan zero emisi pada tahun 2060. Nah, Indonesia menargetkan penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan energi bersih pada 2060 dan tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU atau baru pada periode 2021 sampai 2030. Jadi pemerintah sudah menghentikan pembangunan PLTU karena dianggap sangat tidak ramah lingkungan. Nah, solusi dari energi yang tadinya seharusnya kita bangun, seharusnya kita dapatkan, kita rubah dengan menggunakan energi yang sangat terbarukan dan bersih ini. Oke. Nah, apa sih manfaat pembangkit listrik tenaga surya? Nah, manfaatnya itu adalah tenaga surya sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun polusi udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan maupun perubahan iklim. Nah, manfaat apa sih yang paling sangat kita rasakan gitu ya, yang paling dekat dengan kita? Manfaat yang paling dapat dirasakan adalah pembangkit listrik tenaga surya dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian yang sebelumnya bayar berapa menjadi berapa, atau bahkan bisa sampai gratis ya. Energi listrik yang dihasilkan dari energi surya akan bisa digunakan sebelum menggunakan energi listrik PLN, sehingga tagihan listrik PLN ini bisa menghemat pengeluaran Anda untuk energi listrik. Karena setiap hari kita menggunakan listrik dan setiap hari kita menggunakannya, maka kita harus menghemat gitu ya. Nah, gimana sih cara penghitungan hematnya itu ya Pak? Karena Bapak Ibu mungkin sangat tertarik ya untuk produk ini, karena bisa aja energi ini menjadi energi gratis. Energi listrik kedepannya bisa menjadi gratis karena di Indonesia energi primer atau energi mataharinya sangat tinggi yang tadi ya. Nah, harga pemasangannya itu berapa sih untuk PLTS atap dari Indonesia Green Power ini atau Power Home System ini? Harga dari 1 kWp atau 1 kilowatt peak Power Home System ini adalah 9.999.000. Sudah all-in, sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Anda atau Bapak Ibu sekalian tinggal menikmati jasa dan pelayanan yang terbaik dari kami. Jadi sudah all in ya, sudah tidak ada lagi biaya-biaya tambahan lain. Nah,
Yang tadi kan disebutkan ya, bisa hemat tuh seperti apa ya hematnya tuh ya. Nah, ini kita tampilkan cara penghitungan penghematan yang dapat Bapak Ibu keluarkan atau dapat Bapak Ibu bandingkan dengan listrik konvensional dari PLN. Oke, perbandingan dengan listrik konvensional dari PLN. Jika energi yang mampu dihasilkan oleh PLTS selama 4 jam ini fluktuatif ya, naik turun. Gimana atau bagaimana si mataharinya terangnya gitu ya. Karena ada mendungnya ya. Kita asumsikan optimalnya itu 4 jam. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi pastinya ketika musim panas ini akan bisa lebih penghematannya. Energi per hari 1 kWp yang Bapak Ibu sekalian pasang energinya kali 4 jam. Kita asumsikan 4 jam ya rata-rata, 4 kWh. Nah, energi per bulannya itu berapa? 4 kWh dikali 30 hari ya. Terus sekitar 120 kW per jam. Jika listrik dipakai seluruhnya, maka Anda telah menghemat atau Bapak Ibu sekalian telah menghemat 120 kW per jam per bulan. Jika dikonversi ke dalam rupiah dengan nilai asumsi harga listrik PLN itu sekarang Rp1.467 per kWh, maka penghematan yang Anda terima sebesar Rp176.000. Nah, ini sudah menghemat Rp176.000 dalam 1 bulan. Mungkin penggunaan listrik Bapak Ibu sekalian di bawah Rp176.000 ataupun di atas ya Rp176.000. Nah, itu tergantung berapa kWp yang Bapak Ibu akan pasang di PLTS atap rumah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lalu BEP atau balik modalnya kapan sih Pak? Kan 176.000 itu kecil ya. Nah, BEP kita coba hitung ya dalam segi waktu gitu ya. 9 juta itu 9.999.000 dibagi 176.000 per bulan penghematan yang tadi ya. Bisa naik lagi karena bisa tinggi deh, 176.000 bisa naik harganya jika si kondisi cuaca dalam Bapak Ibu sekalian dalam suatu musim itu lebih panjang di musim panasnya. Itu pasti akan lebih banyak lagi energi yang dihasilkan oleh alat ini gitu ya. Nah, jika diasumsikan 10 juta kurang 1.000 itu dibagi 176.000, maka hasilnya 56 bulan. Nah, balik modalnya itu kapan? Sekitar 4,6 tahun. Nah, untuk si 4 jam sehari ya, untuk penghasil 4 jam. Kalau lebih, itu mungkin BEP-nya atau balik kembali modalnya itu bisa lebih cepat. Sedangkan garansi dari PLTS produk kami adalah 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 10 tahun, Bapak Ibu tinggal call in kami 24 jam untuk operator atau error dalam segi panel atau listrik. 24 jam kami ready untuk mengatasi maintenance tersebut. Nah, udah balik modalnya 4,6 tahun, 5 tahun kurang dari garansinya, 10 tahun kita berikan garansi dari produk kami. Nah, customer kami itu siapa aja sih? Nah, customer kami besar Bapak Ibu sekalian. Customer kami kita dipercaya untuk membangun PLTS terapung, PLTS di Nusa Penida. Nah, Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, ini salah satu PLTS yang di Indonesia punya ya, skala besar yang kita ikut andil dalam pembangunannya. Yang kedua adalah PLTS Terapung Cirata. Nah, ini PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang kita itu bahkan ikut andil dalam PLTS Terapung ini. Ini yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Kita ikut andil dalam perkembangan PLTS Terapung ini. Oke. Kontak kami ya, kita berkantor atau berpusat di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bisa dihubungi melalui telepon ataupun dihubungi melalui surat elektronik atau elektronik email. Nah, Indonesia Green Power boleh dicatat Bapak Ibu sekalian ya untuk kedepannya besok pun kita bisa langsung pasang. Oke. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, karena kita sudah standar nasional Indonesia ya, jadi ada cara penggunaan yang sudah standar juga. Nah, ini adalah bentuk panel dari PLTS atap yang akan kita pasang di rumah Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu sekalian berminat untuk memasang PLTS ini ya. Nah, hubungkan saklar utama dengan memutar kunci. Nah, di sini ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini itu berfungsi sebagai saklar on. Kenapa kita pilih kunci bukan pilih tombol aja ya? Karena kunci itu akan sedikit sulit disabotase atau sekuritasnya lebih tinggi dibandingkan hanya tombol.
dan tidak akan terjadi miskomunikasi biasanya kalau kuncinya disimpan, atau tidak akan ada terjadinya sabotase. Nah, hubungan saklar utama dengan memutar kunci, lalu lampu hijau akan menyala dan menandakan listrik sudah dapat dialirkan. Nah, jadi ketika ada dia merah, dia hijau, otomatis listriknya sudah terhubung. Ya. Nah, pastikan kabel output terhubung pada sistem jaringan listrik rumah. Nah, ini adalah jaringan listrik rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini output dari PLTS. Hubungkan, ini harus terhubung ya Bapak Ibu untuk memastikan bahwa listrik atau energi listriknya itu mengalir pada rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, jika terjadi error, maka lampu merah ini akan menyala. Nah, lampu merah yang di sini akan menyala. Jika lampu merah ini menyala, harap hubungi layanan teknisi kami selama 24 jam Bapak Ibu sekalian. 24 jam untuk layanan dari maintenance kami. Baik. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga berminat dengan produk saya. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.